guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini aku kontennya nggak sendiri. Aku hari ini ditemani oleh mamaku. Hai dulu dong. Hai. Oke. Mungkin kata sipit banget, tapi dia bukan Cina guys. Ini adalah sebuah fun fact ya. Oke. Dan iya kata sipit. Kayak ini pertama kalinya aku konten bersama orang tua aku, karena sebelumnya aku gak pede untuk konten bersama orang tua, karena mungkin bakal ada kalimat-kalimat yang menurutku absurd ya. Oke guys, semoga kalian gak bosan nonton ini, karena ini bakal berdurasi panjang banget. Ya mungkin kita 3 jam. Enggak, bercanda. Baik, kalian tonton aja sampai habis, semoga kalian suka dengan videonya. Oke, kali ini kita mau bahas yang namanya manajemen hubungan. Nah, menurut mama, apa sih itu kayak manajemen hubungan? Atau kenapa sih kita tuh harus punya hubungan yang baik sama orang? Apa ya? Jawab aja yang ada di pikiran aja. Ya apa ya? Ya untuk menjalin kedekatan gitu ya. Oke, untuk menjalin kedekatan. Karena kalau nggak deket pasti nggak ada hubungan yang baik ya. Hari ini kita bakal bahas tentang sebuah emosi konflik. Nah, pastinya ini yang pernah dialamin oleh keluarga. Oke, tapi aku nggak mungkin membahasnya jelek-jeleknya ya guys. Di sini aku kan menggambarkan secara lebih besarnya aja bagaimana aku mengatasi konflik-konfliknya itu, dan juga di sini aku bakal ngasih tahu tips-tips kenapa sih sangat penting untuk memanajemen hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Karena kita adalah seorang makhluk sosial, dan di sini kita hidup berdampingan, nggak mungkin kita hidup sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus berperilaku baik dengan orang lain. Oke, untuk manajemen hubungan antar personal, yang pertama itu ada pertanyaan nih dari netizen. Seperti apa sih hubungan antar personal di antara kalian? Nah, kalau dari aku ya, hubungan antar personal kami itu sangat dekat dan juga penuh cinta. Kami selalu berusaha untuk terus saling mengerti, saling menghargai. Terus juga meskipun terkadang ada beberapa perbedaan pendapat, mungkin terlalu egois atau orang tua yang egois ini, karena setiap orang itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, baik dari orang tua maupun anak. Dan juga tidak bisa disalahkan juga ataupun dibilang tidak ada orang tua tidak salah dengan anak, itu tidak mungkin, karena sejatinya setiap manusia memiliki kesalahan. Penting untuk ditekankan bahwa kita harus saling menghargai, saling menerima sebuah perbedaan pendapat itu. Nah, menurut mama, gimana sih hubungan kita nih, hubungan antar personal kita? Karena kan kita dekat ya, kita sama-sama perempuan. Gimana sih, ceritain aja di sini. Sejati. Boleh dikencengin, kasih editornya nanti. Perempuan itu kan ini ya, sahabat sejati untuk ibunya gitu. Oke, sahabat sejati. Ada yang lain? Di sini netizen mintanya panjang-panjang kalimatnya. Oke, gimana sih kadang kalau mama menghadapi anak yang memiliki pendapat yang berbeda dengan orang tua, itu gimana cara menanggapinya? Apa ya? Seperti biasa, gimana mau menanggapinya? Apakah itu dengan langsung ditentang, atau membiarkan anak itu berpikir dulu, atau seperti apa? Ya membiarkan anak berpikir dulu. Berpikir dulu. Oke. Di sini aku kan memberikan contoh. Jadi ketika aku memiliki sebuah perbedaan pendapat dengan orang tua aku, di sini aku memikirkan terlebih dahulu untuk apa alasannya mengapa orang tua menentang ini. Jadi di sini aku akan merefleksikan diriku, mencari tahu apa penyebabnya apa, karena semuanya dimulai dengan kenapa.
Dan sini aku memiliki prinsip itu start with why. Kenapa aku menjadikan itu sebuah prinsip? Karena aku harus mengetahui setiap tindakan yang aku lakukan itu harus memiliki alasannya. Mengapa? Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa. Mengapa aku melakukan itu? Lalu apa impact yang akan aku dapatkan ketika nantinya aku melakukan itu? Jadi ketika itu sudah aku temukan, lalu orang tua bertanya apa yang mau inginkan, apa yang akan aku capai, di situ aku bisa menjawabnya. Gitu guys. Dan tentunya ketika aku memikirkan apapun yang akan aku lakukan, tentunya aku memikirkan konsekuensinya dan juga dampaknya bukan hanya ke aku tapi ke orang tua aku atau ke orang-orang di sekitarku. Itu guys. Dan dari situ kita bisa saling mengerti, saling memahami, dan bisa saling memberikan masukan. Oke, karena di sini mamaku nggak terlalu terbiasa masuk di frame, mungkin dia nggak banyak ngobrol, tapi di sini yang akan meluruskan dari setiap jawaban-jawaban yang dia berikan. Nah, pertanyaan kedua nih, situasi atau iklim suportif seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar personal kalian tuh efektif. Jadi kalau menurut aku ya, kita tuh menciptakan lingkungan yang dimana setiap ada aku, ada keluarga aku, di situ aku merasa nyaman. Nah, biasanya itu kita selalu meluangkan waktu-waktu tertentu untuk quality time. Nah, biasanya untuk makan bareng atau kita nonton bareng. Nah, di situ itu memberikan waktu untuk quality time karena belanja bareng. Mohon maaf kalau mau ngomong tuh saya dikecilin ya. Kasih nanti editornya ngeditnya susah. Oke. Nah, Terima kasih. belum closing guys. Di sini ibu ini terlalu bersemangat ya. Nah, menurut aku kita itu selalu berusaha untuk tidak menghakimi. Mungkin ada beberapa waktu kita memang memiliki ego yang tinggi, entah itu aku atau orang tua aku pasti memiliki ego yang tinggi ketika kita mengalami masalah yang mungkin cukup besar, yang rumit ya. Nah, itu mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan langsung kayak relax, enggak, itu biasanya langsung menduat. Nah, gimana sih solusinya? Biasanya itu kita itu saling mendengarkan dan menghargai ya dengan sabar, karena kuncinya dari komunikasi yang efektif dan juga keluarga yang harmonis atau cemara itu adalah sabar dan saling menghargai dan mengerti tentang kekurangan, kelebihan satu sama lain. Orang tua ini biasanya selalu memberikan perhatian lebih. Ngomong biasanya perhatian lebihnya tuh gimana? Kalau misalkan aku pulang malam, Oh iya, kita pasti khawatir ya. ya kan? Ya karena ya pasti khawatir pulang sudah jam segini gitu. Nah, itu Masih belum. jadi kalau kadang pulangnya malam, beliau yang satu ini sangat bawel ya teman-teman. Ya sampai nelpon berkali-kali. Oh iya. Kadang sampai seperti jamet ya, pp. Iya memang itu soalnya apa ya? Kayaknya ini resah sekali gitu. Kameranya di situ bu, kameranya bukan di sana. Ambil lagi kamera. Jadi sah itu pikirannya. Dan sebagai anak juga harus tahu diri ya. Dan juga di sini selagi kita masih ada dalam tanggung jawab orang tua, di sini kita nggak bisa seenaknya sebebas mungkin untuk keluar dari rumah ataupun kita pulang ke rumah. Nah, dan aku juga memiliki batasan diri di mana selalu mengimbangi work life balance gitu. Mungkin kelihatannya ya udah aku terlalu santai, jarang kemana-mana, tapi mungkin aku di kampus aku bisa main dulu sama teman, atau aku
bisa jajan-jajan dulu, itu aku sama mengimbangi yaitu belajar aku, main aku tetap balance gitu. Gak pernah lupa buat pulang tepat waktu, jadi sebisa mungkin pulang sebelum maghrib. Tapi kalau misalkan ada kendala yang nggak bisa kita pulang lebih cepat, ya no problem, yang penting dikomunikasikan dengan baik, karena kunci sebuah keluarga itu adalah komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik mungkin kita nggak akan seperti ini, kita mungkin nggak akan berbuat seperti ini. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan yang ketiga, gimana sih sifat masing-masing yang disukai yang membuat hubungan kita tuh semakin dekat? Yang disukai apa ya, pokoknya terutama itu menurut Geseran ya Bu, karena keluar dari frame-nya. ya terutama ya menurut nggak membantah gitu apa yang menurut Ya itu sih ya, memang semuanya kita memang wajib seperti itu. Gak mungkin gak cuma dari orang tua aku, mungkin orang-orang tua semuanya pasti mengharapkan anaknya seperti itu. Nah, yang paling cocok ya Bu, ya habis ini tidur ya. Ya mohon maaf kita ngonten ini malam-malam biar gak berisik gitu, karena kadang suka ada suara teriakan gitu. Oke, kalau menurut aku itu sifat yang paling aku sukai dari keluarga aku ini adalah humornya. Karena di sini tuh kelihatannya tuh aku nggak terlalu banyak ngomong. Mungkin yang orang tua aku tahu aku emang bisa ngomong di luar, tapi aku jarang terlalu banyak ngomong seperti ini di keluarga. Iya betul. Dari situ tuh aku selalu menyempilkan atau mesisipkan humor-humor yang setidaknya tuh masih masuk untuk bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Lu kadang tuh suka mencari di YouTube apa humor-humor yang masih masuk untuk generasi-generasi old ini. Meskipun kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang memang apa ya, bisa dibilang sedih atau terlalu lagi banyak masalah, kami selalu menyempatkan untuk tertawa, karena ini adalah rumah. Rumah itu bukan hanya sekadar bangunan, tapi rumah itu menurutku kok jadi mewek ya. Jadi rumah itu adalah bisa dibilang adalah sosok yang bisa kita jadikan rumah, sosok yang bisa kita jadikan tempat untuk pulang, tempat yang nyaman untuk kita bercerita, bersantai, dan bisa kita tertawa. Lalu ini pertanyaan terakhir, masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan hubungan antar sama kalian? Apa sih ya, kayaknya berbeda sih. Sebenarnya masa itu selalu ada setiap hari, mungkin karena kita tidak terlalu mengambil pusing, kita terlalu memikirkan secara berlebihan, kita menganggap itu bukan suatu masalah, tapi itu suatu selisih paham ataupun salah pahaman biasa ya. Dan tentunya setiap hubungan itu kami juga pernah menghadapi konflik, masalah yang besar maupun yang kecil. Nah, tapi kayaknya nggak ada yang masalah itu pernah ya sih. Mungkin oke, di sini mungkin ya itu ya, masalahnya adalah kami adalah berbeda pendapat, itu sering dialami ya. Mungkin setiap orang pasti mengalami, entah itu setiap hari atau apapun itu, pasti setiap orang mengalami perbedaan pendapat. Mungkin yang menjadi perbedaan pendapat itu yang sering terjadi bukan sama mamaku tapi sama bapakku. Di situ terlalu sering banyak perbedaan pendapat, dan di mana kita harus bersikap dewasa dalam menghadapi suatu perbedaan pendapat itu. Mungkin sebagian orang akan menganggap kalau berbeda pendapat ya udah dengerin kata orang tua. Tapi no, di sini kita mempunyai kebebasan, keterbukaan. Di situ keluarga aku adalah mengharapkan
kita bisa speak up, kita bisa memberikan dan mengucapkan atau mengutarakan apa yang kita inginkan, lalu memberikan alasan yang logis kenapa kita akan melakukan suatu tindakan itu guys. Dan juga setiap kita sedang bersama kita selalu ada quality time, dari situ kita ngobrol, di situ kita menceritakan apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan juga kita menceritakan humor-humor yang walaupun ya nggak begitu lucu tapi ya udah ketawa aja. Jadi dengan adanya konflik ini justru membuat hubungan kita semakin dekat, semakin bisa terbuka, berani untuk berbicara. Jadi berani berbicara itu nggak cuma sama orang lain tapi sama diri sendiri dan juga sama orang tua. Dan satu hal yang penting kalian harus tahu, komunikasikan semuanya dengan baik dengan orang tua, apapun itu, karena selagi kalian masih menjadi tanggung jawab orang tua, karena narasumber kita sudah ngantuk, saya nggak akan panjang-panjang. Saya maaf, saya lupa, saya bacain aja ya. Saya kebetulan sudah membuat skrip dan saya lupa. Oke, saya bacain aja. Jadi mulailah hari ini dengan mengambil langkah kecil untuk mendekatkan diri dengan orang tua Anda. Tunjukkan rasa cinta dan apresiasi Anda dan nikmati kebahagiaan yang datang dan memiliki ikatan keluarga yang kuat. Oke, mungkin Mama ada closing statement-nya. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja guys. Semoga pesan-pesan yang aku berikan hari ini bisa tersampaikan buat teman-teman semua, dan teman-teman bisa mengikuti pelan-pelan apa yang udah diberikan oleh aku dan juga mama aku ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.